it's really funny. It's really funny that somebody like Maguire is supposed to inspire the players. It's not a big problem for Manchester United. I don't really know. It's very sad. Then yang lucu lagi, 2017 atau 16, Harry Maguire ditawar ke MU 17 juta pound sterling. Tidak diambil. Tidak diambil. Ya. Sekarang 80 diambil. Ambil. Ya, saya juga tidak. Itu yang bikin Mourinho marah-marah. Aku mau pemain ini, kalian nggak kasih. Tapi pas aku keluar, kalian pilih pemain ini mahal. You know, it's very sad. You know? So kalau kita mau bicara tentang MU, kita bisa bicara 3 hari. 3 hari. MU nanti di weekend ini mereka akan main away ya, menghadapi Newcastle. Newcastle. Saya pikir agak susah juga. Susah. Agak berat. Kalau sampai draw, Ole bisa out. Iya. Ya, I'm a Manchester United fan, tapi aku mau ya MU kalah lawan Newcastle. Why? Yeah, why I want that is because kalau dia agak kalah itu nanti kalau kita benar-benar jujur ya, kita lihat Jurgen Klopp. Kalau Liverpool main, as soon as you are watching the game, you see their set play, you see everything. Kamu tahu skema yang mereka main. Ya. Kalau even orang bilang Mourinho gak punya taktis, tapi sekarang di Tottenham, look at how they are playing. Cuma satu pemain loh. Van Hojok itu yang mereka beli dari Southampton, ya masuk ke Gelandang pada Amerika itu, it changed Tottenham to a different team entirely. That is how a coach with idea, that is how they behave. Okay, forget about that. Marcelo Bielsa, the Leeds United. Yeah. Look at the kind of football they are playing. They are playing without fear. All out to go and attack, come back to defend. Kayak gitu, but look at sampai sekarang gitu saya nggak bisa mengerti what kind of pattern of play Ole is playing. I don't really understand. You look, Ole kalau di bench ya, semua pelatih, Klopp, Pep, Arteta, Lampard berdiri ya, mereka berdiri. Memberdiri. Ole dulu, kamu lihat duduk sambil pegang. Duduk. Yeah, then the worst thing is that bukan tim main bagus. Duduk ya. Lihat. Gaya Ole ya. Iya. Style. Iya. Tidak ada yang nggak ada. At least berdiri bicara. Bicara. Okay. Kalau mungkin itu Liverpool. Karena kita tahu Liverpool main bagus. Liverpool, I'm a Manchester United fan. I'm sorry to say this, but Liverpool they're playing fantastic. Kalau itu orang kayak Jurgen Klopp yang tutup starter kayak gitu, kita bilang iya, he has done his job, so he's enjoying himself. What about Ole? Your team is under pressure. They don't know how to keep the ball. They don't know what to do with the ball. Tapi kamu santai. Makanya kemarin itu sampai Van Persie marah-marah sama dia. Padahal tim kamu kalah di kandang di Old Trafford, kamu interview kamu ketawa. Who is this? Gitu. You lihat coachnya Leeds United, biasa kan? Duduk dengan punya wibawa pun. Iya. Ya kan? Orang bisa lihat dia bagus, bukan seperti Ole ya. Iya. As a player. Oke, aku bicara pengalaman saya as a player. Ya. Kalau lagi main game, ya. Then aku lihat ke bench, lihat pelatih aku. Kalau kita lagi main jelek itu, it's like dia tanya, what are you guys doing? You can do better than this. Yeah. Because you see him animated, you know, ayo itu bikin pemain punya semangat. Tapi kalau motivasi, iya, tim kamu lagi kalah 4-1, kamu duduk. Ya kamu mau pemain itu harusnya mereka duduk juga. Harusnya mereka duduk juga. Ya ada Jamal Mamez ya. Terima kasih Jamal, terima kasih. Pasti aku tahu kamu fans bang aku di sini, aku tahu. Ya, gitu. So you know, it's funny. So, jadi harus kalah lawan Newcastle. Biar Ole iya, because kalau kalah karena sekarang kita di posisi 16. Ya, so pasti kalau kalah kita turun lagi, udah degradasi. Ya. Baru Ed Woodward, The Glazers, semua sadar, semua legenda yang bilang Ole mereka sadar tahu mereka udah bikin kesalahan bisa. Ya. Oke? Dan kalau dia Ole keluar itu aku pikir ya the only coach available sekarang gitu yang aku masih bisa pressure yang can still do a little job in Manchester United is somebody like Pochettino. Yeah. You chose? I like Pochettino atau Allegri. Only two coach. Those two coaches, those are the people I trust. Because if you look at the effect of Carlo Ancelotti ke Everton, now Everton is a different team entirely. Kadang-kadang orang bilang wah pelatih yang punya nama bisa agak pengaruh, tapi di Everton sekarang gitu, Ancelotti udah tunjukin mereka kalau pelatih yang punya pengalaman itu penting banget. So, Bang, apa kamu lihat? What do you think about Ancelotti di Everton? Bagus, kalau saya lihat Ancelotti, dia smart sekali. Bagaimana dia lihat skema permainan dia, atau dia mendatangkan pemain yang pas. James Rodriguez, Alan,
Abdoulaye Dacor, ya. Itu 3 pemain kunci key players yang ada di midfield. Ya, jadi bagus sekali itu yang dia lihat. Yang musim lalu mereka hampir degradasi. Iya. Ya, urutan 17, kemudian ke-12 dan kunci. Nah itu yang dia bisa lihat bahwa di tengah ini agak sulit di midfieldnya mereka. Jadi dia tambah di situ, jadi kuat. Jadi pelatih yang smart, yang berpikir bagus, visinya bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Ancelotti. Bukan tidak mungkin mereka menang nanti hari Sabtu lawan Liverpool bahaya. Bahaya. Main di Goodison Park. Iya, bahaya. Kalau kamu lihat itu juga, yang aku juga suka dari Ancelotti itu, dia bikin Calvert-Lewin itu jadi. Calvert-Lewin, ya. Gaga is a real striker now. Is automatic predator sekarang. Debut internasional di timnas national team Chicago juga. Bikin gol lagi. This is a work of a good coach, a veteran coach yang bisa motivasi, ayo pasti kita bisa, ayo let's go. Itu Ancelotti. Motivasi pemain ya bagus. Selama dia ke Everton itu aku belum lihat dia duduk. He's always standing, he's always shouting, even though the team is doing good. You know they can do more than that. But what about? Oh my God, I don't want to talk to him. I don't want to talk about him. Mesti bicara ke Ole, mesti pergi Kang Ibi, mesti pergi ke Trevor. Harus ke sana aku bilang Ole. Ya, bilang Ole, what are you doing? Ajak minum kopi. Duduk. Tapi harus speak sama dia. Kopi Indonesia. Kopi luwak. Dia butuh kopi luwak because it's like the guys, it's like dia lagi tidur, aku nggak tahu. It's like he's sleeping because it doesn't really make sense what he's doing. Okay, let's forget about Ole now. Let's go to because kalau kita pergi about Ole itu gak beres. Sampai besok pagi ngobrol terus Ole. So verdict saya Everton versus Manchester United. Please Manchester United lose because it's obvious. Kita gak punya striker di game itu. Gak punya striker because Lukaku was a good player, even though he was not having a good season. But you sold him because of a little kid like Greenwood. Mason Greenwood is still a little boy. Kalau dia di tim itu bisa belajar dari Lukaku. Tapi ini mereka buang Lukaku. Lukaku bagus di Inter Milan. Sekarang how many goals have he scored? He scored goal with like fun gitu. 23 goal. You can imagine. So it's very very sad, you know. So mereka like I failing to prepare is preparing to fail. Kamu jual pemain, kamu gak ganti, gimana? It's like that is a recipe for disaster. That's what they are facing now. So I don't see how they can come out of Newcastle tanpa mereka gak kalah. Because nomor 1 itu Cavani Amerika beli gak bisa main sekarang. Masih gak bisa main karena masih harus ikut protokol COVID. So who is the striker? Ya mungkin Rashford, mungkin kalau striker mungkin Martial Martial gak bisa, Martial karena dapat kartu merah. Sudah main. So that is the problem. Where is the good? Rashford, tinggal Rashford. Cuma Rashford dan Mason Greenwood. Atau James. Anak kecil yang these people are just confused. Then satu tim yang aku juga suka cara mereka main itu sekarang gitu is Leicester City. Leicester City, Brendan Rodgers is doing something great there. Itu pelatih bagus. Lihat kemarin mereka jual Ben Chilwell ke Chelsea. Langsung beli Cavani atau namanya itu. Ada pemain bek kanan yang bagus di Leicester City. Timothy Castagne. Atalanta pemain Belgia. That player is a very very good player. That is how a team itu kalau kamu lepas pemain kamu harus beli. Kemarin mereka lepas Maguire, mereka beli Soyuncu dari bagus. Sekarang gitu mereka udah lepas Chilwell, udah bawa Castagne itu. That is how a team progress. Mendatangkan pemain bagus. Nobody can believe they come to Manchester City Stadium, Etihad, they dismantle Manchester City. Karena kenapa pelatih itu pelatih yang know what he's doing. Dia tahu, okay, this is how we do this. Dia kan aku suka dari Brendan Rodgers, dia gak banyak bicara. We go there, we try. Then he talk to the player, motivate them. They come and they give their best. That is the result you get. That teams that mereka pakai bukan tim yang kaya. Tapi uang kasih mereka punya itu, they use it very well. Number one, kalau kamu punya business, kalau kamu gak kasih kind of improvement ke business itu, it's going to fall. Manchester United on their own side, they don't invest in the team. Kalau mereka kayak kemarin itu mereka lihat udah ikut jatuh Sancho cari ujungnya mereka bawa Cavani. Dipikiran mereka semua kata wow bagus hebat, tapi Cavani is past it. Let's face it.
Let's face it. Dan mereka tidak mungkin dapatkan Sancho. Keluar uang 50 aja tidak bisa, bagaimana mau keluar uang 100? Ya, 100. 50 aja susah keluar. Iya. Ya? Bagaimana mau beli Sancho? Jadi tidak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mau mengharapkan itu. Jadi ya, sulit bagi mereka untuk bisa menjadi. So, aku harap musim ini maybe Leicester City, I think that a team that is full of surprises, even though they lose at home, but at least kamu lihat secara mereka main itu menjanjikan. Iya. Dan mereka selalu setiap musim banyak pemain-pemain hebat itu keluar, tapi mereka mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Iya. Kalau Riyad keluar, Mahrez keluar. City. Madison masuk. N'Golo Kante Iya. pergi Keluar ke juga. Chelsea. Iya. Keluar karena ada Ben Chilwell, Drinkwater. Dan Ndidi. Iya, ada Ndidi. Iya. You know, so those are tim yang mereka benar-benar punya planning untuk masa depan mereka. Betul, ya. Kalau satu keluar itu mereka cari yang lain. Ya. You understand? So the team is not Lebih dropping. bagus, ya. Iya, tapi di tim yang lain itu kayak Manchester United itu they don't behave like that. That's semua itu tunjuk kalau harusnya mereka butuh a good director of football. Ya, that's right. Because mereka butuh itu. Iya, kalau mereka punya kayak gitu, for example, sebelum Liga beres itu udah tahu pemain yang pantas dijual, dan mereka harus ambil. Tapi ini itu there's no plan like that. They just confuse themselves. So it's sad, you know. Padahal mereka punya pemain mantan pemain hebat ya Hebat. untuk menjadi Iya. manajer, untuk menjadi director sport. Yeah, like, somebody like Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Would have done a very good job. Roy Keane. Roy Keane is there. Even Paul Scholes is there. Paul Scholes. Gary Neville. Gary Neville is there. Yeah. Even Beckham, even Ambil Beckham. Atau Beckham. Ya. Siapa tidak tahu Beckham? But Pasti it's- masuk. Yeah. Kalau Beckham yang jadi direktur. It's too sad. It's too Yeah. sad. It's too sad. It's too sad. Betul, betul. It's too sad. So then tim yang lain aku juga suka yang aku benar-benar lihat mereka see Spring one surprise. Banyak orang nggak percaya. Mereka nggak percaya Mourinho. Ya, tapi sekarang gitu dia udah associated, udah rubah mindset pemain Tottenham itu. Spurs ya. Ya, so aku lihat mereka itu kalau sebelum mereka main lawan MU, aku nonton game mereka lawan Crystal Palace. Ya. Yang ujung-ujungnya bantu Crystal Palace itu. Iya. Atau no, bukan Crystal Palace, I think Newcastle. Ya, Newcastle. Newcastle mereka draw. Ya, draw. Iya. Ya, Game draw. itu harusnya mereka udah menang karena mereka punya Menang, iya. lot of scoring chances. Iya. Ya, tapi nggak bisa. But kalau kamu lihat gaya main mereka itu, they became very fast. The ball possession improved very well. Gitu, the mereka tahu bagaimana use space and everything. So I think Tottenham is a team to reckon with this season. Dan Son improve benar. Ya, Son ya, Son sekarang gitu. That is the work of a good coach. You have learned that you can do it. Who is Messi? If Messi can do it, you can do it. Then look at Son now is the Messi of Tottenham because Yeah, he moved yeah. everywhere. He moved everywhere, and wow, 6 gol. already. And we are not even up to 10 league games. We are still at 6 goals. 6 gol. Bagus sekali. You know, so Tottenham is they are improving with Mourinho. They are improving with Mourinho. Pemain-pemain Then bagus ya. West Ham juga ya. Saya agak begitu percaya Moyes. Ya, Nggak iya, tahu. ya, inconsistent memang. Yeah, Sulit. very inconsistent gitu. Iya. Yeah, yeah, the best piece of business mereka buat itu kemarin mereka gak jual Declan Rice ke Chelsea. Declan Rice ya. Yeah. Coba kalau mereka jual itu, West Ham would have just rusuh, jatuh, hancur. Iya, karena Declan Rice dia punya pernah yang penting Ya. di ya. West Ham itu. He's Dia doing a very good mainnya job. DM bagus ya. Yeah. Defensive. Ya. I think in the Premier League I can say he's one of the best. Yeah, because he's really fighting. He know how to read the game. He know how to use Yeah. the ball. Then apart from that, once in a while that contribute goals juga, Bagus. giving assist and everything. So I think it's good. Tapi with a coach like Moyes kadang-kadang itu he doesn't always get his tactics right. Dan kalau kamu lihat dia kayak Ole Gunnar Solskjaer kayak orang yang bingung, kan? Ya. Jadi dia tidak pernah sukses di mana-mana klub yang ada. Bisa aja Iya. dipecat lagi dia dipecat. Bisa saja. Ya pasti because cara kamu lihat Tottenham juga apart from mereka kesana menang lawan Leicester City kemarin itu I don't Yeah. see anything great coming out of them anyway. West Ham I don't see anything great. Tapi the team to watch out for is Leeds United. Leeds United, Aston Villa. Aston Villa. Ya, Bagus. Leeds United. Ya, Yeah. because kamu lihat Leeds United itu Marcelo Bielsa Ya. is a wonderful tactician. Itu pelatih bagus. Ya, selain itu dia kayak father figure untuk pemain-pemain itu. Then as a footballer, that is something you really look forward to. Kalau kamu punya a coach yang bisa, mau ambil kalian sebagai anak kecil, Yeah. playing with you guys, enjoy knowing that the player cannot be 100% every time. That pays a lot. Itu benar-benar
untuk bantu bisa untuk pemain, especially pemain muda. Yeah. Gitu dia Marcelo Bielsa itu dia udah jadi ciri-ciri dia. Kalau dia tengah tim apa, dia akan semua pemain tim dia itu sebagai anak dia sendiri. Iya, tidak mudah mendatangkan Marcelo Bielsa datang ke Iya. Leeds ya. Ini pelatih yang bagus luar biasa dan dia bisa membuktikan ketika di Championship mereka juara. Iya. Championship dia datang dan pemain-pemain dia tidak ada pemain-pemain besar. Nggak ada, iya, ada. Pemain-pemain hebat. Liverpool hampir kalah main pertama. Iya. 4-3 cuma mereka. Ya kan? Sempat 3 sama. Iya. Ya, mainnya di Anfield. Di Anfield. Kita bisa melihat bahwa mereka Cetak 3 gol lawan Liverpool di Di Anfield. Anfield itu sulit. Itu luar biasa. Dan mereka menahan City 1-1. Iya. Manchester City. Iya. Mereka sangat draw 1-1. Itu luar biasa. Luar biasa. So that is City really punya team. attacking yang bagus, tapi sulit tuh bisa melawan mereka. Iya. Ya, pemain-pemain mereka yang Dan yang lucu di game lawan City itu, mereka main itu bukan main defensif. Kayak Emi mau main lawan City, park the bus. park the bus. Ya, tidak. Ini mereka, that's what people like about Leeds nah, karena pemain itu. Then as a footballer, that is something you really look forward to. Kalau kamu punya a coach yang bisa, mau ambil kalian sebagai anak kecil, Yeah. playing with you guys, enjoy knowing that a player cannot be 100% every time. That pays a lot. Itu benar-benar untuk bantuan bisa untuk pemain, especially pemain muda. Yeah. Gitu dia Marcelo Bielsa itu dia udah jadi ciri-ciri dia. Kalau dia tengah tim apa, dia akan semua pemain tim dia itu sebagai anak dia sendiri. Iya, tidak mudah mendatangkan Marcelo Bielsa datang ke Yeah. Leeds ya. Ini pelatih yang bagus luar biasa dan dia bisa membuktikan ketika di Championship mereka juara. Iya. Di Championship dia datang dan pemain-pemain dia tidak ada pemain-pemain besar. Nggak ada, iya, Ada ada. pemain-pemain hebat. Liverpool hampir kalah main pertama. Iya. 4-3 cuma mereka. Ya kan? Sempat 3 sama. Iya. Ya, mainnya di Anfield. Di Anfield. Kita bisa melihat bahwa mereka Cetak 3 gol lawan Liverpool di di Anfield. Anfield itu sulit. Itu luar biasa. Dan mereka menahan City 1-1. Iya. Manchester City. Iya. Mereka sangat draw 1-1. Itu luar biasa. Luar biasa. So that is City really punya team. attacking yang bagus, tapi sulit tuh bisa melawan mereka. Iya. Ya, pemain-pemain mereka yang Dan yang lucu di game lawan City itu, mereka main itu bukan main defensif. Kayak Emi mau main lawan City, park the bus. park the bus. Ya, tidak. Ini mereka, that's what people like about Leeds nah, karena mereka suka ambil resiko. You attack them, they attack back. Yeah. They don't hold back. Attack go attack. Iya, Ya. when you attack, they get the ball, they attack. Ya, tapi kalau tim yang lain itu pasti lihat line up Manchester City, oh my god, udah mulai. Langsung parkir bus. Lihat dia main sama Liverpool jadi takut. Iya. Ya. Karena Liverpool mereka langsung berani, iya. Mereka nyerang terus ke Liverpool. Jurgen Klopp pusing di film hadapi itu. Pressingnya tinggi. Iya, kalau mereka di half mereka itu, Iya. pelatih mereka Marcelo Bielsa bilang move out, iya. attack. Because football at the end of the day is just 11 versus 11. Ya. Gitu. So kalau main lawan tim, aku juga gak suka park the ball status itu gak bagus Yeah. because lawan 11 sama 11 itu, you can be able to size each other good. Gak usah semua pemain harus jadi bintang, enggak. Yeah. With your motivation, with your fitness, you can play against any team. Gitu. Tapi banyak tim kayak Manchester United for example, it's very sad when you see them want to play against Manchester City, mereka park the bus. Mau main lawan Liverpool sebelum masuk game itu, kamu udah lihat mereka lagi gugup. Udah nervous duluan. Iya, karena kenapa? Pelatih mereka itu already udah bikin mereka takut. Just please, I don't know, please take it easy, jangan dimasuk. How can you tell your players like that? Ya, jangan dimasukkan dulu ya. Kalian harus tahan, at least kita bisa tahan mereka 30 menit baru dimasukin gol. Yeah. So kamu harap mereka masukin gol, you don't need to tell them that. Go and play. Ya. So it's very funny, Ketika you ketemu dengan tim yang lebih punya attacking yang kuat, dengan juga yang banyak bertahan, itu sulit untuk bisa menang. Sulit untuk bisa menang. Sulit. Tim yang lebih banyak menyerang. Iya. Tapi kalau kamu balas dengan attacking yang sama-sama berat, itu membuat perlawanan Iya. buat tim yang kuat dalam attacking. Iya, karena kalau kamu lihat Leeds itu, kalau mereka hilang gol, mereka balik ke half mereka. Iya. Lagi, then once pemain mau datang gitu, close marking. Makin kan. Ya, langsung tim kalau mereka hilang bola mereka balik ke half mereka. Liverpool pegang bola main. Tapi kalau udah dekat ke tengah lapangan itu langsung kayak gitu. Dan ambil bola itu quick counter attack, udah dapat gol. Because kamu lihat kalau tim yang suka attack itu pasti belakang itu when they attack they leave spaces. So tim yang pintar harus use those space. And karena mereka punya pelatih yang smart, that is why they can be able to score 3 goals against Liverpool in Anfield. That is very impossible to do. Ya. Because Anfield itu, dari Thiago Van Dijk,
the American punya fullback yang benar-benar fullback bagus. very functional. Trent Alexander-Arnold, Yeah. Robertson bagus. Yeah, so it's not easy. Tapi bisa 3 gol, bisa dapat. Bisa kayak gitu, iya. Because they just use the space. Aku bikin motivasi dari Leeds, yang bikin Aston Villa bisa kalahkan Liverpool. Iya, because Aston Villa belajar dari itu. Iya, dari itu lihat, look at these guys. Pelatih mereka, Dean Smith itu bisa melihat, oh begini cara mereka. That is the beauty of the Premier League. Iya. Kalau kamu satu tim menang gitu, juara itu, banyak tim itu, banyak pelatih itu, karena mereka smart, mereka udah nonton banyak game mereka itu lihat, okay, this is how they play. Okay, this is how. So the next season, that surprise dia kamu pakai satu tahun itu, you cannot use it the next year because they would have been able to put it in computer, download everything, they know how to attend to it. Makanya kamu lihat mereka udah nonton, okay, Leeds lawan Liverpool di Anfield. Look at how Leeds played. They were very bold. They were very attacking, using space and everything. Because Liverpool, they became so confident that everybody is scared of them. So they attack with finesse, with style, with careless abandon gitu. But by so doing, other space the black America. So those are the space that as soon as Aston Villa get the ball, they take it to the white area. Then Grealish was able to read everything very well. Grealish, kenapa MU gak beli Grealish? The time where they spent in looking for Sancho, they would have used it to get Grealish. Hanya di koran saja, hanya di mulut saja selalu berita Grealish, kita akan ambil Sancho, semua tidak pernah ada. Gak ada. Tidak ada. Gak ada. Rumors. Only rumors. Iya. Jadi ini yang padahal ini pemain bagus. Iya. Julian dia bermain 2 gol lawan Liverpool. Oh, main di Liverpool. Van Dijk tidak bisa buat apa-apa. Joe Gomez tidak bisa bermain dengan kecepatan. Dan ada satu pemain yang banyak orang nggak tahu di Aston Villa, Oli Watkins itu. Oli Watkins yang bikin hat-trick. Iya. Pemain itu waktu mereka main lawan MU, kalau kamu lihat gol yang dah cetak mereka menang 1-0. Uji coba sebelum Liga mulai. Uji coba sebenarnya. Berarti di precision ya? Iya, di precision. Dia bisa attack ball itu dengan. That is how a striker play. Kemarin itu aku baca ada Boscos bilang Martial itu cuma pura-pura. Bikin kita tahu dia striker, tapi dia sebenarnya bukan striker. And that is true because as a striker you must be ready to fight. Look at Calvert-Lewin. Look at Oli Watkins. Look at how they play. Those are strikers. Look at how they play. Those are strikers. Look at Jamie Vardy. Vardy is one of the strikers I love most. He's always fighting. Kalau kamu mau lawan Vardy itu, as a defender, you don't have any moment of rest. Because he's always moving. He's always moving, looking for space. Tapi Martial don't have that strength. Kalau gak kasih di kaki itu, that is nothing. Kamu bisa lihat di Liga udah main 3 game itu. What have you seen from Martial? There's nothing. Ya mungkin sekarang mereka beli Cavani. Let's hope Cavani can still come and do a job there, but I don't see it really happening because number 1, Pogba and Fernandes itu mereka gak cocok. Pogba sama Fernandes. Ya, gak cocok. Fernandes itu berdiri di behind striker. Iya. Pogba itu is not fighting, then is making too many mistakes. Mestinya dia dijual. Iya, aku mau dia dijual. Kalau dia gak dijual itu, MU gak bisa maju. Because number 1, pelatih Ole itu takut Pogba. Sama Pogba, ya. Iya, harus main Pogba. Kalau main bagus atau enggak harus main dia. And that is not good because kalau kamu lihat itu waktu Pogba gak main di MU itu, MU was more creative, more hardworking. Tapi sekarang gitu dia masuk gitu. Kemarin Mourinho bilang Pogba is a virus. People were arguing with him that is not the right word to use. But it's very obvious now, seeing what is happening there now. It's very obvious that Pogba is really a virus because it's like he's affecting the rest players. Dan MU bermain bagus tanpa Pogba. Tanpa kita Pogba. Lihat setelah pandemi mereka tidak pernah kalah. Iya, karena waktu dia cedera. Iya. Dia cedera tidak pernah kalah, bagus. Iya. Tapi setelah dia kembali, everything back to normal. And that is not good. Itu as a coach itu you need to have the boss. Kamu harus punya nyali itu bisa bilang, kamu salah, kamu duduk di bangku cadangan. Atau bisa bilang management pemain ini kayaknya nggak bagus kayak ini kita jual. It's easy. It's easy if you know what you're doing. Dan Pogba itu tidak respect sama Ole. Gak respect. Bukan cuma Ole, everybody. Iya. Kamu lihat kemarin waktu Mourinho dipecat, the guy was very happy. Iya. Dia senang banget sampai bahagia sekali ya. Dia bikin post, tiba-tiba dia hapus itu lagi. Iya, dia hapus benar. Iya. So dia tidak suka mungkin ada Mourinho di situ kan. Iya. Mourinho orangnya Mourinho he doesn't take rubbish. He tell you to your face that man you are doing this. Karena kamu lihat di Liga Champion lawan Valencia. Dia masuk Pogba di cadangan. Bawa Scott main. Itu yang bikin Pogba benar-benar kayak wow.
karena mereka mau main di Spanyol. Dan program udah pikir, oke, aku harus show lot of skill biar Madrid di atas. Tapi a very big surprise waktu itu Cataga. Tumina ya? Iya, sama aku masuk. Then he did a very good job. A very good job. So dari waktu itu Boba tahu, wah, kayak this ship have sailed. Then Mourinho doesn't give a damn. That's how you know a good coach. You take the right decision at the right time. I don't see somebody like Pogba playing with Jurgen Klopp, then dia bisa kayak gitu. He will throw him out. Yeah, that's the truth. He will throw him out. So, Liga Inggris, that is what I like about the league. Aku suka, yang aku suka. Dan aku mau tanya Bang ya, kamu pikir ya, gimana Liga Indonesia, for example, bisa kayak, kamu pikir kira-kira Liga Indonesia bisa kayak Liga Inggris kan? Tidak bisa. Ya, apa alasannya? Itu banyak hal yang karena jadwalnya yang kita sulit kan. Kalau di Inggris itu jadwalnya sudah susun rapi ya, harus mengikuti ya, tim nasional harus mengikuti jadwal dari kompetisi. Kalau saat di Indonesia itu kebalik, kompetisi kita harus mengikuti kebalik-balik, jadi tidak bisa sulit. Jadi itu dari situ tidak teratur. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kualitasnya aja tidak mampu. Ya, manajemen klub tidak masih setengah-setengah, hanya 1-2 klub yang profesional dalam mengelola keuangan. Ya, itu penting, ya kan? Gaji sering terlambat juga. Tidak bisa terjadi itu di Eropa gaji. Tidak bisa. Ya, itu banyak hal yang untuk menuju prestasi yang bagus harus dibenahi dulu. Pikir di dalam di manajemen paling penting. Ya kan? Baru bisa kita maju. Kita nggak usah dengan Inggris terlalu jauh dengan Inggris, dengan China aja kita nggak bisa ini. Dengan Korea, dengan Jepang udah bagus kompetisi, tidak usah terlalu jauh ke Inggris. Dengan di Asia saja udah. Dengan di Arab Saudi kita bisa melihat kompetisi mereka bagus. Jadi di Indonesia saya pikir mesti perlu belajar banyak. Jadi itu yang dan aku pikir ya satu hal yang aku pikir yang penting banget yang banyak orang nggak lihat adalah di Liga Indonesia itu banyak tim nggak kasih kontrak ke pemain waktu yang panjang. Ya iya itu masalah. Itu kan kendala. Iya, beda dengan di Eropa kan 5 tahun, 4 tahun. Di Indonesia tidak 5 tahun itu. Dengan opsi 1 tahun. Opsi 1 tahun dipermanenkan. Tidak bisa di Indonesia, tidak ada itu. Bermusim ya, satu musim selesai lah, itu tidak bisa. Dari situ saja sudah bisa melihat. Jadi saya selalu berpikir di situ bahwa dari bawah dulu kita bisa lihat bagaimana harus profesional. Dengan kalau kontrak setiap tahun di mana ada? Tidak bisa. Ya, harus bisa. Pemain itu harus jauh. Kontrak 3 musim, permanen 1 tahun lagi tambah. Tambah gitu. Dan yang aku juga lihat juga itu waktu preparation itu di Liga Indonesia juga gak panjang juga. Aku pikir gak ada apa yang tim yang bikin pramusinya bagus. Tidak ada, pramusim gak ada. Mestinya itu penting. Sebelum masuk kompetisi harus ada pre-seasonnya, harus jalan dengan baik. Ini bisa lihat. Tidak ada klub-klub lain juga yang bisa meminjam pemain dengan opsi. Tahun. Saya pinjam IB main di klub saya. 1 tahun. Saya bayar gaji. Dengan opsi. Tahun depan saya beli. Beli. Tambah ya. Begitu. Seperti Cavani ke MU kan? Ambil tahun depan bisa kita lihat 1 tahun. Begitu. Nah, di Indonesia ada? Tidak ada. Karena kemarin loan pemain itu kan? Kemarin itu mereka bilang di Liga Indonesia itu gak ada degradasi. Kalau gak ada degradasi itu nomor 1, semua tim itu gak akan, there's no motivation to play. Tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi untuk bermain. Benar. Jadi sekarang itu Liga 2, banyak tim yang punya ambisi mau naik ke Divisi 1, mereka mau pinjam pemain. Tapi banyak tim itu susah. Karena semua pemain di Liga 1 itu mau main di Liga 2 karena nomor 1 gajinya lebih tinggi. Dan lebih pasti mereka dapat uang gitu. Dan at least they have something to play for. Kayak, okay John, dia sepupu saya. He's my cousin. Dia sepupu saya. Di mana? Dari Nigeria. So okay John, aku bicara sama dia. John, dia bilang ya, sekarang kamu mau ke PSMS Medan, dia bilang iya. What is your motivation? Dia bilang Kingsley, kalau di Liga 1 itu kita main bagus, kita main jelek, tetap gak ada degradasi, so Liga itu gak seru. Tapi kalau ke Divisi 2, you have something to play for. You want to help them to gain promotion. So the motivation is there, and that is the truth. Kalau kamu main sepak bola itu, kalau gak ada tujuan itu, it's just like harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Tujuan kita untuk promosi. Untuk promosi. Itu penting. Tapi ini yang di Liga 1 gak ada degradasi itu, which means kamu bisa kalah 10-0 gak apa-apa. Tidak masalah. So that is not good. Gak bagus. Di mana ada kompetisi yang tidak degradasi? Di mana kompetisi maju?
Gak ada. So then Harus ada degradasi. iya harus ada. Sehingga yang di bawah bisa naik. Iya bisa naik, ada motivasi itu. Motivasi. Tapi sekarang gitu, Persib mau main lawan ini itu gak apa-apa, kalah gak apa-apa, menang. Tapi kalau ada, you have something to fight for, kamu harus pikir dong. Wah kalau kita kalah game ini, wah posisi kita udah sulit, benar-benar, susah. iya, harus fight. Kita harus fight, harus menang, harus. So waktu dia bicara sama aku itu, aku pikir it make a lot of sense. Tapi yeah, you are right. It shows that you are a serious player, so you can go there and play. So it's just like that, you know. Kalau ada banyak yang kita harus perbaiki di liga. Karena sekarang saya udah jadi WNI, I only want the best. Oh, Ya. sejak kapan? Dari Dari Desember kemarin. Desember kemarin. Ya, udah jadi WNI. So Selama. Iya. terima kasih Pak. Terima kasih. Berarti So, bisa jadi coach juga dong. bisa, ya bisa. So I have to contribute to my own country now because it's like saya mau Indonesia maju, especially di sepak bola Ya, itu. benar, Ya. Apa yang saya gak dapat waktu aku main sebagai pemain sepak bola, sekarang saya udah pensiun. I have to carry the younger generation to achieve what I did not achieve. Terakhir di play Di Katen Putra. Kalteng Putra ya. Iya, dan kita juara because I promised Oh, iya, myself iya. when I won the Liga. Promosi ya? Iya, kita juara Liga Divisi Utama, Iya. promosi. So habis itu I stop Oh. because I promised myself that's what I'm going to do when I win. So aku win into I went into manager di agent. Aku pilih agent because nomor satu, Kenapa pilih agent? ya karena itu lebih bagus karena kamu bisa urus pemain. Pemain. Because when I was playing as a player, ada banyak kekurangan yang aku dapat dari agent yang gak tidak profesional. So di pikiran aku itu, aku bisa perbaiki itu biar pemain muda get good representation. Okay? Ya, kenapa aku gak pilih jadi pelatih? For example, kamu lihat itu setiap tahun itu PSSI bikin lisensi C, lisensi B, lisensi A bisa diikuti 1.000 orang. Dan 1.000 orang itu semua lulus. Ya. Every year ada 1,000 graduate dari lisensi C, lisensi B. Setiap tahun itu. Setiap tahun. Ya, setiap Iya. tahun. Terus dari kita mau jadi itu, berapa tim yang ada di Indonesia? So, what is the need of doing something you cannot bet? Setiap tahun 1.000 loh. Iya. 1.000. Semua yang mungkin, License-nya. iya, 1.000 peserta, Iya. 1.000 yang lulus. Aku belum lihat orang yang belum dengar, oke, ada yang lisensi C dan ada yang kalah. Tahun depan mau ulang lagi, nggak ada. Nggak ada. Semua harus lulus. Ke lisensi B, ke lisensi A, ke AFC, bla 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 itu. Tapi the truth remains that di Indonesia ini kita punya berapa tim? Karena at the end of the day, kamu belajar jadi pelatih itu harusnya habis kamu udah lulus, punya lisensi, kamu mulai kerja dong. Mulai kerja, iya. Iya, tapi berapa tim? Berapa tim yang ada? Liga 1 cuma 20 tim. 20. Ya. Ya. Liga 2 juga kayak gitu. Padahal tahun ini itu orang yang udah lulus lisensi C itu 1.000 orang. Ada berapa tim di Indonesia? Mereka mau kerja di mana? Mungkin mereka kerja di SSB. Ya, SSB. Ya kalau kayak gitu bagus juga dong. Tapi SSB itu mereka bisa dapat uang buat jaga karena mereka punya keluarga. Iya. At the end of the day, you working is for you to take care of yourself, take care of your family. But Ya, betul. kamu jadi pelatih SSB, gaji kamu berapa? Berapa? Gitu. Harus pikir itu. Tidak menunjang. Ya. Tapi kalau jadi kayak intermediary, there's a motivation for you to work hard to get good players, discover good players, bring them up. Okay, kayak di Eropa itu kamu lihat anak-anak muda, di push kayak academy, Harus dapat akademi, dapat professional contract. That's when the money start Yeah. coming in. Then at least it's a thing of joy. Kamu anak kecil, kamu didik dari kecil itu, kamu manager, udah masuk ke timnas, you will be very happy. Because apart from the fact that you're going to make money, you'll be happy to see somebody you bring up, at least moving in life with good management. Karena banyak agent di Indonesia sekarang gitu, mereka cuma cari tim ke pemain. Kalau pemain itu mulai susah itu mereka gak peduli. Iya. That is what I don't like. That is the reason why I went into management. Any player I'm going to manage is just like that. I have players abroad. Dan mereka bring pemain Iya. sini, kasih ke klub. Udah, kalau Pemain bermasalah dan trouble sedikit. mereka cuma udah minggir. Harusnya gak kayak gitu, gak kayak boleh, gitu. harus, Ya. harus ada tanggung jawab. Iya, Harus ada satu teman aku di Malaysia, namanya Mike. Dia agent. Aku suka orang gitu. Aku juga punya teman di Indonesia di sini yang agent juga, namanya Julius Kwati. Ada di sana. Iya, dia agent di sini. Dia sekarang dia agent Jupi. Ahmad Jupi. Juprianto, iya. Apa Julianto? Iya. Selama dia tangan Ahmad Juprianto itu bukan cuma di sepak bola. Dia ikut dia. Ahmad Juprianto di
what are you doing? Ya. Musim udah beres, kamu latihan nggak? Ada masalah apa? Aku lihat dah, karena kita panggil di Amerika bicara, oke ini. Harusnya agent seperti itu. Iya, tapi 75% agent di Indonesia itu dapat uang, udah. Selesai. Iya, udah. Jadi kalau ada pemain yang sakit, Mereka gak peduli. Oh, iya. Tapi kalau musuh udah beres ya, kerja dari telepon, apa kabar? Ada tim ini mau striker, kamu mau nggak kita ke sana? Iya, ya oke tunggu ya. Bicara, dapat uang gitu ke sana. Tetanggaan ya, udah. After sign? Udah ambil percentage aja, udah pulang. Sampai ketemu ya tahun depan ya. Well, that is not how to manage a player. Teman aku di Malaysia League itu, kalau pemain dia main itu, kadang-kadang mungkin pemain dia punya, mungkin 4 pemain dia main di tim beda-beda. Dia ambil asisten dia, kamu harus ke sana lihat ini. Habis game itu mereka nonton, habis game itu panggil orang gitu ya. Tadi game tadi itu kamu you are not really active. What is the problem? Kamu sakit atau apa? Ya kontribusi kamu ke tim kamu ya gak bagus. Harusnya kamu kayak gini ya. Work on that. That is your agent. You are talking to your player. Ya. Harusnya kamu kayak gini, harusnya kemarin wah tadi orang gitu dorong kamu pukul itu gak bagus, itu tidak profesional. The name is football ya. Kayak gitu harusnya. You can speak with your player. Tapi di Liga Indonesia itu gak ada. Ya. Cuma ambil uang masuk, oke ya sampai ketemu ya. Kalau main, ya kalau sakit mereka gak peduli. Kalau lagi macam-macam sama tim mereka gak peduli. That is not how to manage a player. That is not because when you manage a player, you have to get yourself involved in the day-to-day life of the player. That is how you help the player to improve. So that is one of the reasons because saya benar-benar masuk ke management daripada jadi pelatih. Karena jadi pelatih itu, at my age, I don't think I have to be going to look for SSB to coach. Habis aku tak dapat lisensi A, itu gak masuk akal. Berarti IBI kalau jadi agent yang baik harus begitu. Iya. Memberikan support, motivation pemain. Iya, harus lebih care. Harus care, iya. Because kamu angkat mereka sebagai saudara kamu sendiri. Iya, harus begitu. Iya. Because kalau mereka sosit, kamu sosit. Namanya juga kalian kerja bersama itu, you have a contract with him. The contract means you have to take care of the player. It's very very important. Tapi di Indonesia di sini itu susah kamu lihat orang kayak gitu. Though our league is still very very amateur, tapi Insya-Allah mudah-mudahan lah semua akan baik. Ya. Sudah we are learning. Tapi kalau kamu lari tanda tangan selesai, tahun depan tidak lagi tuh pemainnya bisa aja kabur. Ya. Pemain yang serius. Iya. Harus kabur. Karena kamu lihat itu sekarang gitu pemain sama tim punya masalah itu banyak agent mereka itu gak bisa bicara. Oh? Ya, harusnya itu pemain kamu punya masalah sama tim itu, pemain kamu santai di rumah, itu waktu kerja kamu, you go there, oke. Biar agent yang urus. Iya ke sana. Gimana ini? Karena banyak orang di Indonesia itu belum bisa mengerti kalau sepak bola itu udah jadi kerja. Banyak masih lihat itu kayak it's just fun. Tapi pemain sepak bola Indonesia itu banyak, semua punya tanggung jawab. Ada yang udah punya istri, ada yang punya orang tua yang udah tua, dan punya adik yang harus dijaga. Mereka butuh uang. So kenapa tim sekarang gitu gara-gara COVID itu, selama COVID itu banyak tim gak bayar pemain mereka. That is not good for football. That is not good. So itu cerita Indonesia ini hanya seringan saja, hanya seringan intermezzo aja untuk. Kita kembali ke Inggris. Gimana? Aku mau tanya, apa tim favorit Bapak di Inggris? Kalau bicara tim favorit saya ini sebenarnya tidak ada di Inggris. Main favorit itu Bayern Munchen FC. Bayern Munchen. Kemarin win di Champions League. Kalau national team Germany. Mannschaft. Tapi kalau di Inggris saya senang saja. Liverpool saya itu. Tapi saya agak takut musim ini, agak berat kelihatan. Kalau melihat dia main kemarin kalah 7, agak sulit, apalagi main nanti lawan Everton hari Sabtu. It's not going to be easy. Tidak, itu pertandingan yang tidak mudah buat mereka. Itu berat buat mereka. Memang dalam 10 tahun terakhir itu Liverpool tidak pernah kalah, tidak pernah kalah main di Goodison Park, di kandangnya Everton. Tetapi kan berbeda sekarang, suasananya, situasi dan kondisi udah berbeda. Ancelotti datang, ada suatu pembaruan di dalam, banyak pemain bagus. Jadi ini akan sulit bagi klub kalau mereka tidak bisa keluar dari tekanan kemarin kalah dari Aston Villa. Bahaya bermain nanti ini. Karena James sudah bikin 3 gol, Calvert-Lewin 6 gol, pemain-pemain yang hebat semua. Ada Richarlison lagi di depan. Itu itu susah. Jadi saya pikir ini musim
Liga Premier Inggris yang paling sulit sekarang. Iya. Sulit untuk diprediksi. Iya, Ya, betul. semua bagus. Ya, Everton bagus, Leicester bagus, Arsenal hati-hati. Arsenal, ya kan. Thomas Partey datang dari Atletico Madrid. Iya. Hah? Bahaya Thomas Partey. Ya, yang lucu sebelum transfer musim itu, banyak orang bilang Arsenal cuma punya 40.000 pound sterling untuk belanja. Nah, That is the rumor that they just have Rumor, only 40. tapi ternyata tidak. Itu ya jadi very funny, Iya. Orang bilang Arsenal nggak punya uang, tapi Mikel Arteta datang gitu, dia bawa percaya diri yang baru, semangat yang baru untuk semua orang, bukan cuma pemain tapi manajemen. Bisa bayangin orang kayak Mesut Ozil gak masuk ke squad Europa League. Itu kamu tahu itu pelatih yang know what he's doing, yang berani, bisa ambil keputusan kayak harus gitu. begitu. Iya. Pelatih harus begitu. Yeah, you cannot put a player cannot be bigger than a team. Gak mungkin. Arsenal itu mereka lihat, okay, Ozil gini step aside. Then now mereka udah masuk Thomas Partey ke tim itu lagi. Arsenal is going to be a very very hard nut to crack. Iya. Seriously, Arsenal is going to be a hard nut to crack. Okay, aku mau tanya lagi ya. Liga Premier itu Ya. ada banyak game yang seru. Ya. Oke, musim kemarin itu tim yang mana game yang kamu pikir lebih seru yang kamu nonton kemarin ketimbang yang musim ini sekarang? Game yang mana? Yang maksudnya yang tim yang mungkin tim. Manchester City lawan Liverpool atau yang musim yang lalu. Iya. Yang lalu. Bagus semua, banyak pemain, banyak tim yang bagus, tapi ya ketika mereka itu ditahan oleh Burnley, saya pikir dengan 0-0 bermain di Anfield, itu saya kira itu partai yang bagus. Karena selama ini kenapa saya lihat walaupun tidak ada gol, saya lihat ini Liverpool ini kan sulit untuk bisa mereka ditahan atau dikalahkan main di Anfield. Mereka tidak pernah, tapi ini oleh Burnley. Burnley itu siapa? Tim yang jauh, kecil, tim kecil yang tapi mereka bisa di Anfield. Mereka tidak bisa bikin gol. Dan ini pertama kali Liverpool tidak bikin gol. Di Anfield. Jadi saya lihat ini pertandingan yang bagus mereka bermain. Nah, itu seperti Leeds mereka bermain, seperti Aston Villa. Mereka bermain tanpa beban, main masuk lapangan, enjoy, menikmati permainan, dan saya lihat itu pertandingan yang bagus ya. Tidak ada gol tapi lawan bermain tidak dengan parkir bus melulu, tidak parkir, tapi mereka bisa melawan juga buat Liverpool. Jadi ini sebenarnya ini satu hal yang bagus, kejutan. Kalau semua tim bermain seperti ini dan itu yang dilanjutkan oleh Leeds dan Aston Villa saat ini, itu akan jauh lebih bagus. Lebih bagus ya. Itu saya kira menurut saya yang menarik karena apa? Karena bermain di Anfield, Liverpool tidak bikin gol. Wow. Padahal di sana ada Sané, ada Firmino, ada Salah, ya? Henderson main sudah ada Fabinho, ya. Semua ada Wijnaldum, Van Dijk. Wow, Gino Wijnaldum. Itu starting 11 yang luar biasa mereka punya, tapi kalau mereka tidak bisa berbuat banyak. Itu yang saya lihat yang menarik. Tapi kalau musim ini saya pikir jauh lebih menarik musim ini. Jadi 38 match dari 4 pertandingan, 4 minggu ya pertandingan, sudah 144 gol yang lahir. Ini luar biasa. Dalam satu dekade tidak pernah terjadi nih. 144 gol dalam 4 pertandingan. Iya, pertama kali ya. 4 pekan mereka main sama gol. Ini bisa melihat gol 5-2, 6-1, 7-2. Iya kan? Kayak basketball. Kayak basketball. Mourinho dengan tim dia menang lawan Soton tuh 5 gol juga. Yang Son bikin 4 gol. Itu dia main di Soton. Jadi banyak gol-gol yang ini. Everton menang lawan West Bromwich Albion 5-2. Kemarin mereka menang lawan Brighton 4-2. Selalu main di kandang 9 gol di kandang. Di kandang 9 gol. Itu luar biasa. Jadi ini musim yang saya pikir fantastis benar. Berarti semua gawang punya banyak tugas tahun ini. Semua penjaga gawang dan pemain belakang sekarang harus betul-betul fokus. Harus. Kalau tidak, ini karena ini betul-betul musim yang crazy. Atau aku juga pikir atau itu gara-gara gak ada fans, ya pikir kayak gitu atau gimana? Atau karena tidak ada penonton? Iya, aku pikir ya karena kalau ada fans itu, for example lawan Tottenham kemarin itu, tapi mereka juga gak bisa buat apa-apa because normally your fans is like your 11 player kasih support, itu yang bikin susah dikalahkan Liverpool di Anfield because the fans there they are crazy and they will support the players and the atmosphere is intimidating the team lawan. Memang di Anfield atmosfer itu penting karena bagaimana mereka bisa menyanyi You All Never Walk Alone, lagu yang begitu hebat ya untuk bisa mengangkat mereka. Tetapi tidak juga saya pikir ya kalau ini
bisa melihat bagaimana kembali ke MU bermain di kandang. Ada penonton, kemarin tidak penonton, tetap mereka sulit juga untuk bisa berbuat banyak. Ada penonton pun ketika Mourinho pegang 2017 MU, mereka kalah 3-0 sama Spurs. Di zaman Mourinho waktu itu tidak bisa bikin gol. Padahal penonton banyak di. Banyak. Iya. Tahun lalu ada penonton mereka kalah 2-1 dari Crystal Palace. Ya, tidak bisa. Mereka juga pernah kalah sama Burnley. Iya. Mereka kalah 2-0. Masih ingat. Burnley, bayangin Burnley. Burnley of all people. Ya. Oh my god. Main di Old Trafford 2-0. At home. Penonton banyak. Coba pikir, penonton banyak. Apa tidak ada support? Support luar biasa. Dia kalau di supporter MU itu di Old Trafford ada straight for end. Oh my god. Teriak ini motivasi semua itu tapi tapi pelatih juga dia juga jujur. Sudah tertinggal 2-0 biasa saja. Iya, mungkin mata dia pikiran dia kata di situ lagi gimana mau makan ayam goreng. It's really too bad. Jadi kalau disuruh pilih Kang Ibi, mana yang bagus? Allegri atau Pochettino? Salah satu saja. Ganti Ole. Aku pikir lebih bagus Pochettino. Kenapa Pochettino? Karena Pochettino itu gaya main dia lebih modern. Lebih model ya? Ya, lebih modern dan kamu lihat dia di Tottenham kemarin dia agak di-support. Dia agak di-support, but he was able to give his best. Padahal main bagus. Iya. Main bagus. Yeah, was able to give his best. So, aku pikir Pochettino is better for MU. Kalau saya Allegri. Allegri terlalu aristocratic. That's not what MU need now. MU butuh pelatih yang bisa bikin mereka semangat, fight, bukan Allegri. Allegri itu long time. Kalau saya Kalau saya sudah lihat kenapa? Sudah datang ke sana. Mourinho pun tidak bisa. Van Gaal pun apa kurang bagus. Tidak bisa. Kenapa Allegri? Allegri itu pernah membawa tim juara. Nah, Poche tidak pernah membawa tim juara, belum pernah. Ya. Di Soton apa yang dia buat? Ada trofi yang dia tidak ada. Di Spurs tidak ada, kecuali final Champions League kemarin. Nah, itu yang saya takut. Pelatih bagus, Poche punya model yang baik, tapi untuk bisa membawa tim ini juara, saya masih tanda tanya besar. Aku pikir yang bikin dia gak bisa bawa tim juara kemarin itu gara-gara kalau kamu lihat tim itu 2 musim sebelumnya itu mereka gak pilih pemain. So he brought them to the best they can achieve with the player he have. So coba kalau mereka tambah kayak satu striker, satu gelandang, satu back itu gak kayak gitu. Because kalau kamu lihat sebelum masuk ke semifinal dan final itu udah mulai alternate Adewared sama cuma ganti. It doesn't really have a solid this is my solid first team pairing dada. Kalau David Silva masuk, Tommy Adewared masuk, it's not really sure of that. Tapi kalau mungkin mereka benar-benar support dia itu, maybe would have done better. Makanya aku pikir kalau dia ke MU, tapi that is still the problem. Kalau dia datang ke MU, even though Allegri datang ke MU itu, kalau MU gak punya director of football, it's still the same story. It's still the same story. That is just the truth. Mungkin yang jadi. Iya, kalau mereka bawa ke sana. Ini udah ended, tapi kita lanjut di. So orang yang mau lihat bagaimana itu harus subscribe di YouTube, mereka tahu. Oh, ini YouTube? Iya, ini YouTube. Oh iya, jadi jangan lupa sekali lagi subscribe Kang Ibi. Kang Ibi. .tv and also Bang Ropan. Dan Bung Ropan. Bung Ropan, don't forget. Bung Ropan, you have to subscribe. Gitu. Jadi kita nantinya akan atur lagi, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol dengan. We'll be doing this all the time. Jadi enak kita ngobrol ini seru ini karena ini nanti siapa tahu oleh MU akan didaulat untuk menjadi director. That will be fun. Karena tidak ada yang bisa melihat. Nah, Kang Ibi bisa tahu. Kalau semua fans MU bisa dukung aku jadi director of football. Usul ke sana. MU harus ke sini. MU kirim tiket sini, berangkat ke sana untuk jadi sport director ya. Wah, ini luar biasa jadi Pogba bagaimana? Kalau Kang Ibi sekarang saya berandai-andai nih. Kalau Kang Ibi ada di MU di Old Trafford. Apakah Pogba tetap dipertahankan atau tidak? Coba jawab. No. Kenapa? Kenapa Pogba itu udah jadi kayak kata, let me borrow the word from Mourinho, it's not a virus. Virus. Virus karena kenapa itu body language dia itu tunjuk kalau dia agak senang di MU. Atau dia sudah merasa dia pemain yang hebat, didatangkan dari Juventus, gaji mahal,
dia sudah menjadi artis. Iya, gitu. iya, Atau that is the problem. Dia rasa dia udah terlalu Iya, gede. iya, dengan But pemain-pemain lain dia anggap dia. you cannot be bigger than a team. The team yang bayar kamu itu, you have to be Ya, loyal to timnya the bayar, team. ya. Tapi dia agak loyal ke si MU. Tidak Karena loyal. Kamu lihat kadang-kadang kakak dia bicara. Kakak dia aja main di divisi 4 di Liga. Belum bisa atur karena dia mau atur karya Pogba di MU. Okay, then again dia juga. Wow, Mino Raiola, that guy is crazy man. Siapa yang akan menggantikan menurut Kang Ebi? Kalau Kang Ebi ada di Old Trafford sekarang. Kalau ada di Old Trafford, ada Yang satu- menggantikan Pogba Pogba. siapa? Mau datangkan siapa? Mau datang Ya. pemain luar siapa? Kalau aku mau bawa pemain yang bisa Siapa kira-kira? ganti Pogba di Ganti MU. Pogba. Ada satu anak kecil Uish. yang main di Rennes atau di mana, Camavinga. Oh, Eduardo Camavinga. Iya. Di Rennes. Iya. Rennes, I think it's Iya, Rennes. Rennes, ya. Iya. That player is Kemarin bikin gol dia, main Yeah. lawan Ukraina menang 7. Yeah, that's the Dia pertama. satu bicycle kick. Bicycle kick. Ya, If you look bagus. at that player, he's motivated, he's very smart, and he is very calm. Berarti itu yang paling bagus pemain itu. Iya, bagus banget. 18 tahun. Iya, dan 18 sekarang tahun. itu Pogba punya rencana mau ke Real Madrid. Tapi Real Madrid gak lihat Pogba, mereka lihat Camavinga. So, Camavinga, ya. Mereka lihat Camavinga Iya. sekarang, bukan Pogba lagi. Bukan Pogba. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu Pogba. iya. Mereka bisa melihat. Di problem ini yang Pogba sama agent dia gak tahu itu. Kalian bikin masalah sama MU, kalian ganggu ruang ganti MU itu. Bukan semua tim mau terima itu. Ya. Itu satu. Yang kedua itu, agent Pogba itu terlalu outspoken. Ya. No team want people like that. Kamu urus pemain kamu, bukan urus tim kami gitu. But that's what he's trying to do in Manchester United, which is not very good. Which is not good. So itu akan susah tim beli Pogba. Susah, ya. Because nomor satu itu, nobody want an agent that is talking. You can't be talking like that. So sekarang gitu, kalau if I am the director of football in Manchester United, I will sit Pogba down. Pogba, listen, you are a very good player. Okay, you are a great player. You've won the World Cup. You've won a lot of competitions, but I think you need to go to another team. Manchester United is not for you. Yeah, because number one, you already have the mindset that you are bigger than Manchester United, which is a very big mistake. Two, you have the mindset that you are better than all the players. No, football is a team sport. You have to work together. Ya. It's very obvious. Kamu lihat Pogba dia kasih pass, kalau pemain gak buat, kamu lihat dia body language dia. Ya, biasa aja You jalan don't do santai ya. yeah, you don't do that in football. Waktu dia Shidera dia agak main, ada Bruno Fernandes masuk itu, orang bikin mistake, Bruno bicara sama mereka, Bisa, "Nah, Bapak, ayo kita bisa." That is how football supposed to be, because it's a team sport. You have to work together gitu, Ya. bukan aku bintang gitu. Oh, kamu bintang ya, bintang gitu nama bir di Indonesia. Iya, So, hampir bintang. Memang harus kerjasama dalam satu tim ya. Iya. Itu sama-sama. It's very bagus. important. Dia Iya. tidak bisa melakukan itu ya. Iya, nggak Kalau dia bisa. tidak ada justru lebih bagus. Ada Nemanja Matic di sana. Matic, ya. Scott Tominay. Iya, Ya, iya. pemain yang bagus. mereka siap untuk kerja, Siap they are untuk friend. bekerja. Iya, Ya, bekerja. they are working hard gitu. Iya, Tapi harus berusaha. Pogba itu masuk itu, sometimes it's just walking. Kamu lihat lawan Tottenham, aku jadi malu. Ya. Because it's like he doesn't know what he's doing. You win the ball, you lose the ball, playing rough. He was even lucky not to get a card. Aku takut mau dikasih kartu merah because he was just playing rubbish. So itu hasil dari dia pikir dia lebih bagus dari semua orang. Tapi ternyata enggak. Because a team is as good as the last game. Okay? Last game kalian main itu, kalian menang lawan Brighton itu, it was Brighton. by luck. Itu terakhir di Iya. injury time. Ada VAR juga, VAR yang ya walaupun You itu bagian dari sepak bola ya. Iya. Tapi hanya diuntungkan dengan itu. Okay, yeah, Mestinya so- draw. Yes, draw would have been a Draw. fair result. Yeah. You know, but football, VAR and the madness and everything, I would American menang. Tapi you cannot shield nation. You escape with Brighton, you cannot escape with Tottenham. Game lawan Tottenham itu dengan 30 minutes, the game is already over. And the funny thing is that kalau kamu benar-benar lihat Tottenham, they didn't move to the next gear. Ya. Mereka cuma santai aja, udah di sini. Mereka cuma santai. Dan- Udah, don't go for that. Ini dan mereka hanya shoot itu hanya 5 kali shoot ya shoot on targetnya Iya. itu hanya 2. Iya. Jadi bagaimana bermain di Old Trafford, Old Trafford, You hanya the fight. waktu Iya. Sir Alex. Iya. When you are playing a game, then Oh, looking team, Kalua Chicago team balance it too. Yeah. When you look at the bench, you see Sir Alex's eyes, you know that it's problem. So you have to redeem yourself before first half. If not, problem in the dressing room. Tapi ini enggak, oleh Iya, gona Pak. social, Iya, udah kayak iya, dulu. kecil. Itu It's sad, it's very sad. iya iya. It's sad, it's sad. Jadi kalau Ibi ada di sana misalnya bagaimana dengan lini belakang siapa yang akan didatangkan misalnya Iya, kalau Kira-kira. aku di MU sekarang gitu, karena aku tahu Koulibaly Kolidau Koulibaly susah sekarang. Susah. Iya, karena
MU gak punya banyak uang. Let's tell ourselves the truth. They don't have money. But I think if they bring somebody like Tapi mereka beli 80. Ya, Ini itu tahun 80 ya tahun yang iya itu tahun lalu. Iya. Tapi sekarang mereka gak punya uang. Tapi mereka gak mau jujuk seketiri mereka sendiri. Kalau enggak regulon itu mereka bisa beli regulon. Tapi no money. Okay? Kalau aku jadi director of football di sana itu, I think I prefer Upamecano. Upamecano Iya, karena nomor satu Upamecano is strong and is fast. dan tidak terlalu mahal. Ya, nggak terlalu mahal. So at least masih bisa masuk ke budget mereka. Yeah. And apart from that, masuk ke budget mereka itu, Upamecano is an all-round player. He know how to read the game. For his age, he's a fantastic player. Then kamu lihat Koulibaly itu udah 29. Ya. Ya, Upamecano is still 23 years old. 23, He's yeah. very very young. So Very young, masih they have a muda. long time Betul. with his youthful exuberance apa ya sekarang gitu complement sama orang kayak Harry Maguire yang can still use the ball tapi gak cepat. Upamecano can do a very good job. They can save that defense. Atau dijual beberapa pemain belakang. Lindelof dijual. Lindelof harus dijual. Dijual, Itu harus, siapa? itu bukan dijual tapi harus. Harus. harus dijual. Harus dijual. Road dijual. Nah. Jones, I don't know what Jones is still doing in Manchester United. Makanya kalau mereka punya director of football nomor satu, kalau kita lihat ya, ada orang bilang Moyes mau beli dia. Ya. Tapi apa yang discourage Moyes? Jones is receiving £75,000 a week in Manchester United. The best player in West Ham is about £60,000 a week. So what about Jones yang gak punya garanti mau masuk ke first team West Ham, gaji dah 75? How does that work out? That is the problem. Ya. But if you have a director of football, they will know how to negotiate deal like that. Call the player, listen, you need to play for your career, you need to move to somewhere else, but not at this salary. So what they're going to do is that we're not going to extend your contract, we're going to allow you to go for free, but go to a team, cut your salary down so that you can play regular football. But there's nobody doing that in Manchester United at this minute. That is the problem. Makanya itu susah, Rojo cuma duduk. Iya, Rojo. Duduk, that guy is crazy. Pasti harus dijual. Dia cuma duduk santai. Romero juga. At least mereka MU salah sama Romero karena nomor satu MU dapat Romero gratis. Mestinya mereka jual. Iya. Then Tottenham tertarik mau ambil dia 2 million loan for a year. Why not let him go? Kasih. Iya. Lepas harus dong. Itu karena mereka gak punya. Tadi kan Chelsea juga mau. Mau juga. Ya. Mereka gak punya director football itu, so Itu yang di tidak ada. pikiran Edu itu jual dia punya profit. Tapi kalau kita jujur itu selama dia jadi CEO MU itu, MU belum beli pemain mahal. For example, we bought Di Maria for about 56 million pounds, but it was sold for 43 million pounds. That is bad business. So belum ada pemain Amerika beli, okay mungkin 10 juta, dia jual dia 30 juta, belum ada. So what are you managing? Mungkin terakhir Ronaldo kali ya. Iya. Kita beli dengan murah, dijualnya. Ya, tapi itu waktu Sir Alex. Iya, waktu Sir Alex. Iya. Itu Alex. Ya, Sir Alex. waktu Edward masuk itu, Edward masuk dah. everything is deficit. Pelit. Beli, yeah, pelit. Then kamu cuma kesana beli. How can somebody who is really good thinking go and carry somebody like what's the name Fakao? Fakao lutut dia udah hancur. Sudah cedera. Iya, Sudah injured. bukan injured tapi udah hancur. Sudah hancur. Bawa dia dengan harga bisa. How many games do you have? Hashtag just one goal atau 2 goals. You know, so it's wrong planning. So well. Alexis Sanchez, gimana mahal? Sanchez bilang dia hari pertama dia latihan sama MU. Hanya 5 gol. Iya, dia telepon dia gimana kontra dia bisa dibatalkan. Because Draganti itu there is no leader in Manchester United dressing room. All of them they are all kids. There is no leader there. Gak ada orang yang bisa bilang, okay, this is the spirit of Manchester United. We don't give up. Gak ada lagi. Because Draganti itu Pogba lebih fokus bagaimana rambut dia. Ya. Jesse Lingard cuma pikir bagaimana dia bisa jual baju. Then Rashford pikir buat anak sekolah yang belum makan siang. So you know it's funny, you know, it's really funny. Hopefully they can be able to address it because aku senang bisa tahu bang support Liverpool because Liverpool they have people there that know what they are doing. Yeah, they have people that know what they are doing. Apalagi Bayern Munich, wow. Iya, tapi you tahu kenapa saya pegang Liverpool? Karena di sana ada orang Jerman, Iya, Jurgen Klopp. Jurgen Jadi di Klopp. mana orang Jerman saya senang. Iya. Karena saya kan pengagum atau idolanya Bayern Munchen. Iya. Jadi kalau Jurgen Klopp pindah ke MU, Kamu saya itu? MU. Iya, jadi di mana ada orang Jerman, di situ saya senang. Nah,
Nah, di Leeds United ada pemain Jerman bagus sekarang dipanggil tim nasional, Robin Koch. Ya. Sekarang dipanggil ke tim nasional Jerman. Dan saya senang Leeds juga. Jadi itu. Dulu waktu aku Iya. masih main di Liga Nigeria itu, Jadi dia punya pelatih Jerman ya yang tadi bilang kan. Iya. Ah, Iya. itu berarti saya senang tuh. waktu 10 tahun. iya, Wah. waktu saya di Liga Nigeria, saya ditawari di Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Iya, Ah. tapi waktu itu aku di timnas. Di Dan Rusian, kita kita punya kompetisi, aku gak bisa dilepas ke sana. Iya. So I really love German football. Why I love German football is for one reason. The German people they have one mentality. Kalau orang Jerman sakit kepala itu, mereka kasih injection ke kepala bukan ke pantat. That is the mentality. That is how they address to life things. Kamu sakit kepala itu harusnya fokus ke kepala, bukan orang sakit kepala kamu kasih injection di kaki itu. It doesn't work. That's why the German they are very very effective. Look at how Bayern Munich is going on. Smoothly, no problem. Yeah. Kalau kamu lihat itu, semua orang itu they are all football people. They know. The German can never take a doctor to go and do the work of a mechanic. It's not done. A is for A, B is for B. That's one thing I like about German people. Then aku gak bisa bohong, waktu Jurgen Klopp ke Liverpool sebelumnya, MU mau dia. MU mau ya, sebelum Liverpool MU sempat telepon sama Messi. Tapi dia lihat the setup itu. Iya. He's a smart guy. Dia bilang, Betul. this is not a good setup. Dia lihat dulu Iya. sana dan dia bertanya kepada istri. Iya, gimana? Gimana? Tim ini Istri tuh. bertanya, timnya bagaimana? Amerika kalau kamu jadi bos itu, kamu yang ini, Ya. kamu gak punya director football, kamu Ya. gak punya ini, gak punya analis ini. Jadi dia bisa lihat itu ya. Kalau kamu mau ini, pelatih gak pensi. Liverpool lah Iya. diambil lah. Karena apa namanya, Edu itu di pikiran dia itu jadi pelatih itu, kamu jadi pensiun bisa ambil kayu main bola. You still think that the coach, most people don't know about modern football itu, modern manager, mereka cuma pilih siapa yang bisa masuk ke skema yang mereka mau. Nah, Aku mau pattern itu, back kiri aku harus overlap, back kanan harus overlap. Okay, dia aku punya solid center back itu, siapa bisa main kayak gitu? Dia pilih pemain. Tapi di end, Jurgen Klopp. Oh, Jurgen Klopp, Yeah, yeah. because this is what he want to Yeah. do. He want everybody heavy mental football. As soon as you lose the ball, you start take responsibility. You mark somebody. That is modern football. Tapi di MU itu mereka masih percaya kalau Ole Gunnar Solskjaer itu harusnya potong kepala pemain itu masuk skill. It is not possible. Ya, mereka masih pikir, okay, pelatih itu harus belajar mereka bagaimana control. That is not football manager lagi. Ya, ya. Itu dari SSB mereka udah buat itu. Sekarang gitu, kamu lihat why is Pep Guardiola successful? When you go to a team, the team have money. You buy the kind of player he want, he give you the result. It's simple. Tapi MU itu mereka masih pikir, okay, gak apa-apa kalau kita beli dia, pelatih itu bisa bikin magic, bikin dia lebih bagus. susah untuk mau magic It's sihir not tidak bisa, possible. iya. Berbeda Makanya, jauh. ya kemarin satu orang bilang ya waktu Mourinho bilang Jaya juara mereka bilang kalau Mourinho pelatih yang bagus datang ke timnas Indonesia, ambil timnas Indonesia juara Piala Asia. kalau rasa pelatih punya magic, ya. Iya, bawa aja. Tapi susah. It's susah. Because of our Sulit. our mentality is down. Iya, tapi- You know, we don't have that kind of mentality, tough mentality, okay, we can do this, we can do that. The coach can only motivate you, pick the right players, put them at the right place, give them what to do, they do it. Because those are what they are paid to do. Sekarang football has gone scientific. Kamu lihat orang kayak Ronaldo itu, dia punya apa namanya yang habis game dia harus masuk itu to regenerate his lost Iya, energy. betul ya. Betul. Those are modern things, modern techniques, scientists to make. Science. Iya. Tapi dulu siapa punya waktu itu? Habis main game itu, everybody go to club, they go and drink, go and sleep with women and stuff like Yeah. that. But now it's not like that. Sportmen, they take good care of themselves more than anything because that is their investment. So guys, thank Okay. you very much for watching and being with us. I'm very happy. I'm talking with my boss. I can't stop talking. He's my boss because he's senior in this game. So thank you very much for joining us. Please, we are still coming back again. Ini cuma part 1. Kita balik lagi. Nanti kita balik lagi ya. So Bang, terima kasih. Sama-sama. Yeah, very happy to see you. Ya, kita ketemu kembali lagi. Yeah, Ya, terima kasih. di- So guys, see you. See you ya. Have a nice day. Salam olahraga. Salam olahraga.